Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua dalam menjalankan aktivitas keseharian. Saya Ella Nurlaila, SPD PPD, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan ke-1 SDN Pamoyanan, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan hari ini izinkan berbagi praktik baik tentang kewirausahaan kepala sekolah dengan menjalin kemitraan pihak ketiga untuk menciptakan kenyamanan belajar peserta didik di sekolah. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi dan memotivasi para kepala sekolah hebat di seluruh Nusantara. Gempa bumi Cianjur merupakan salah satu peristiwa bencana alam yang dampaknya begitu besar dirasakan. Terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 pada siang hari. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6 berdampak merusak. Sampai ratusan orang meninggal dan ribuan bangunan hancur. Badan Nasional Pengendali Bencana mencatat ada 15 kecamatan yang terdampak gempa di Cianjur. Salah satunya Kecamatan Sukaresmi. Di Kecamatan Sukaresmi terdapat 2 sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa, yaitu SD Leweng Datar dan SD Pamoyanan. Di SD Pamoyanan inilah dengan kondisi tingkat kerusakan cukup parah yang terdiri dari 1 ruang kantor, 3 ruang kelas, 2 WC, dan tembok pembatas sekolah. Dengan kondisi sekolah tersebut, maka kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam tenda. Tenda ini sengaja didatangkan dari BNPB Cianjur. Kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam tenda sampai bantuan pembangunan sekolah dilaksanakan. Selama menunggu bantuan dari pemerintah, kami terus berupaya mencari bantuan ke pihak lain untuk perbaikan sekolah. Kompetensi kepala sekolah dalam hal ini, kompetensi kewirausahaan inilah yang dilakukan. Dengan kondisi bangunan yang rusak dan kegiatan pembelajaran di dalam tenda, ini memberikan tantangan kepada guru-guru dan peserta didik. Adapun tantangannya adalah, pertama, kegiatan pembelajaran menjadi kurang kondusif. Konsentrasi anak belajar menjadi kurang baik. Yang kedua, pada siang hari terasa panas dan ketika hujan lebat terasa dingin. Yang ketiga, suara bising mengganggu aktivitas belajar karena satu tenda dipakai untuk 2 kelas. Yang keempat, sekolah kami berada di daerah tinggi. Resiko angin kencang akan merusakkan tenda. Yang kelima, mengirimkan proposal ke berbagai instansi, dunia usaha dan stakeholder terkait sering gagal. Tenda yang dipergunakan untuk belajar pada bulan Mei 2022 mengalami kerusakan karena diterjang angin kencang dan hujan terus-menerus. Akhirnya, kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan 3 ruang kelas. Dengan kondisi belajar seperti ini, memberi tantangan yang lebih kepada kepala sekolah untuk terus mencari kesempatan mendapatkan bantuan perbaikan kelas itu kemana-mana. Adapun aksi kepala sekolah yang sudah dilaksanakan, pertama, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tentang
donasi bantuan ke sekolah. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan Yayasan Usaha Mulia. Yang ketiga, melakukan pendekatan ke donatur ataupun dermawan-dermawan. Dan yang keempat, melakukan kerjasama atau MOU dengan pemerintah, Direktorat Dasar Kemendikbudristek. Ini merupakan dokumentasi yang akan kami tampilkan berupa foto-foto before dan after tentang pembangunan yang sudah kami laksanakan, meliputi pembangunan kantor lama, pembangunan tembok pembatas sekolah, tempat pembakaran sampah, ruang kelas darurat, gerbang sekolah, dan ruang tempat belajar. Sarana ruang kelas yang sudah diperbaiki dan sudah dimanfaatkan oleh peserta didik meliputi kantor lama sudah dipergunakan untuk ruang perpustakaan, ruang kelas 456 untuk kegiatan pembelajaran, dan ruang kelas darurat untuk kegiatan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah membantu, mendorong untuk mengembangkan sekolah, memperbaiki sarana prasarana yang rusak, dan menjadikan tidak pantang menyerah dalam menghadapi masalah yang ada di sekolah. Salah satunya di SD Pamoyanan dengan menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. Alhamdulillah bisa membangun ruang kelas darurat, membangun menata kelas dan memperbaiki kelas yang rusak akibat pasca gempa. Dan tentunya kemanfaatannya sudah dirasakan oleh seluruh peserta didik dan guru-guru. Dengan hal ini akan berdampak pada prestasi dan kemajuan pendidikan di SD Pamoyanan. Demikian praktik baik yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi seluruh kepala sekolah hebat se-Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.